Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman, seperti janji saya ya beberapa bulan yang lalu ya, saya sekarang udah aktif lagi podcast keliling kota dan alhamdulillah saya sudah berada di Sumatera Barat. Saya berada di Padang. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya ini logonya. Rumah sunat siapa ya? Oke, kita sambut saja Dokter Fauzana. Dokter, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Hai. Ya, terima kasih ya dokter ya sudah menerima saya di sini. Kebetulan kita ada event ya dok ya. Event pelatihan ya untuk meningkatkan skill dan mutu dari operator. Baik teman-teman, dok izin sudah ada beberapa pertanyaan titipan dok. Nah, karena teman-teman di Asdoki ataupun di grup-grup sunat sangat penasaran sekali sih gimana sih perjalanannya rumah sunat yang dokter bangun dari nol. Boleh dok ya cerita-cerita sedikit? Ya. Ini kebetulan saya biasanya bawa laptop dok. Nah sekarang kita ya ngobrol santai aja. Ya baik. Sudah saya halo lagi dok, lagi dok. Halo. Oke teman-teman ya. Nah pertanyaan pertama dok, ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang pernah saya wawancarai dokter Darsono, dokter Arif, dokter Jaka, dokter Imam, sama dok. Mulai kapan dok nyunat? Ya, jadi kalau untuk nyunat, saya dulu kan dari S1 kuliah sering ikut Baksos bersama Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, awalnya Baksos ya, dari Baksos, jadi tertarik ikut kemana-mana sama senior-senior, jadi diajarin. Nah, pas praktek mulai tahun 2012, saya tuh praktek pribadi dulu. Pribadi dulu ya. Jadi sering beda nggak di sini tempatnya dulu, ada di tempat yang sebelumnya kira-kira 1 kilo dari sini. Itu sering dipanggil ke rumah-rumah. Oh, berarti dokter dulu home care dulu. Itu sunat konvensional. Jadi kan dari perjalanan itu sepertinya kok ini ribet ya. Ribetnya kalau konvensional itu kan pengerjaannya lama, ada perdarahan. Nah, saya coba itu inovasi, belum ada waktu itu di Sumatera Barat. Saya sendiri bikinlah, bisa beli alat electrocauter, jadi namanya itu flash cutter yang logam tipis. Nah mulai dari 2012 itu udah ramai pasiennya. 2012 ya? Oke. Ntar awal 2012 berarti. Kemudian 2013 itu bertransformasi menjadi klinik, masih tempat yang lama. Kemudian karena itu terlalu kecil, kurang representatif, saya pindah ke sini di 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah itu teman-teman ya, jadi dokter Fauzana memulai karir menyunatnya seperti dari Baksos, cuman mulai praktek pada saat buka praktek itu 2012 dok. Langsung sunat pada waktu itu dok. Nah itu teman-teman ya, jadi buat teman-teman adik-adik yang baru lulus jangan takut ya. Oke, pertanyaan kedua dok, apa sih motivasi dokter gitu loh, pengen serius, udah deh kembangin sunat aja. Nah, gitu, dok. Jadi saya pikir sunat ini harus dibuka layanannya karena kita ini berada di negara Indonesia yang mayoritas muslim, khususnya juga di Sumatera Barat. Orang Minangkabau itu terlahirnya sebagai muslim karena dari moto kita pun adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi sunat itu kan memang wajib untuk laki-laki. Semua laki-laki itu pasti disunat, makanya kayak saya buka layanan yang memang nyaman untuk laki-laki seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau ada motivasi lain nggak dok selain ini memang sunat ibaratnya memang lebih ngejar ke amaliyahnya, ibadahnya gitu, jadi nanti insya Allah akan masyarakat terbantu, skill kita bertambah ya, amalnya juga gitu, karena itu memang dari dari agama ya, kewajiban dari agama. Ternyata tidak itu saja, selain dari pasien muslim yang mualaf juga banyak, terus yang non muslim juga udah banyak sekarang. Atas dasar kesehatan. Oke teman-teman, sekarang kita pertanyaan berikutnya dok. Metode apa nih dok? Nah pasti kan teman-teman penasaran kan, setiap praktis itu gimana sih fase belajarnya gitu dok? Dok boleh cerita sedikit dok, pengalaman dokter mulai main kitan modern dok? Jadi dari pengalaman tadi yang dari sunat konvensional yang ternyata banyak perdarahan, ribet dan lama, itu pasiennya antri, kita butuh waktu lama dijahit satu-satu. Nah saya mulai beralih ke metode modern, yaitu menggunakan flash cutter tapi masih pakai jahitan. Nah itu berlangsung sampai tahun 2017. Berarti 2014 sampai 2017. 3 tahun pertama itu masih dengan flash cutter. Nah tahun 2018 2017 kita mulai, saya sendiri yang pelatihan dulu waktu itu ke Jogja. Kita menggunakan Mahdian Clamps.
metode modern pertama yang pakai alat dok ya? Iya. Madian klem. Di 2018 dicoba pakai lem atau sealer, ternyata lebih efektif. Ya belum terlalu banyak peminatnya. Nah di 2020 kita upgrade semua ruangan, metode. Di 2018 itu saya pergi pelatihan stapler juga. Banyak juga peminatnya. Ya, berarti dokter pertama Madian klem. Ya. Pelatihan stapler. Ya. Kalau stapler di mana dok? Jakarta. Di Jakarta sama Dokter Darsono langsung sama inventornya. Sama trainernya dok. Iya. Oh iya trainernya ya. Sama. Terus 2020 saya upgrade semua lagi ruangannya, metodenya semuanya dilengkapi. Dokter-dokternya juga karena saya sekolah, jadi dokter-dokternya disiapkan untuk pelatihan semua ke Jakarta. Sekarang dipanggil Dokter Aprilio untuk update terus. Jadi saya nggak sendiri lagi gitu. Udah banyak dokter. Ada timnya ya dok? Ada timnya. Nah, ini informasi ya teman-teman, sekarang Dokter Fauzan ini lagi kuliah ya dok ya? Iya. Lagi kuliah PPDS, ngambil kulit. Nah jadi Dokter Fauzan ini sekarang lebih ke belakang layar ya dok ya? Iya. Lebih mendidik dokter-dokter yang baru ya, khususnya di Padang. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau daftar jadi operator lagi boleh ya dok? Boleh, boleh. Tapi diseleksi dulu ya dok? Iya, iya. Ya yang kalau syarat jadi operator di sini yang penting rajin, ramah, mau mengasah skill gitu, seperti itu. Siap tahan banting lah, kalau soalnya yang kita hadapi itu anak-anak harus butuh kesabaran ekstra. Betul. Nah ini kan dokter udah pelajari banyak metode ya dokter ya. Nah untuk di Padang ini tersendiri dok, ada nggak paradigmanya? Susah nggak dok buat ngerubah habitnya atau kebiasaan? Taunya orang dulu metode ini aja. Cara dokter merubahnya seperti apa dok? Apakah iklan ataukah langsung edukasi ke lapangan gitu dok? Oh ya, kita kan ada usaha ya untuk memajukan klinik. Kita edukasi ke sekolah-sekolah, edukasi di media sosial. Insya Allah peminatnya banyak. Pasien tuh ternyata sudah masyarakat Sumatera Barat sudah semakin cerdas, sudah mau menyunat anaknya dari bayi, sudah mulai ada. Terus memilih metode yang hasilnya sudah rapi, tidak ada lagi bergelombang-gelombang atau berbunga-bunga seperti zaman dahulu. Nah, semakin cerdas orang tua di sini itu, makanya kita update terus seperti itu. Alhamdulillah, berarti memang dari masyarakat pun menerima ya, karena memang di beberapa daerah juga masih sulit dok gitu, ya, mungkin edukasi masih kurang kan. Nah cara dokter menseleksi ini kan kita tadi kan habis pelatihan ya teman-teman ya, ada 5 dokter di sini ya. Nah cara dokter menyeleksi untuk pandangan dokter pribadi gimana dok, menilai seorang dokter, ini kayaknya bisa nih jadi operator sunat. Nah, gitu. Oh gitu, ya kan dari kita di sini ada banyak dokter, ada 10. Saya tanya satu-satu mana yang berminat ke siapa yang berminat ikut pelatihan, siapa yang berminat. Kalau berarti dia sudah sanggup dengan mulutnya, berarti akan dia siap dengan tenaganya, siap dengan tangannya, insya Allah siap semuanya berarti untuk melayani pasien. Oh gitu, berarti ditanya dulu, terus baru difasilitasi. Iya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kalau dapat owner klinik kayak gini, enak banget ya. Ditanya satu-satu, yang mau sekolah, berarti pending dulu. Yang mau fokus di sunat silakan saya fasilitasi. Mau pelatihan di sini boleh, mau ke Jakarta boleh gitu. Terus kenapa nggak dokter sendiri yang ngajarin? Pasti beda kalau kita ngajarin dengan dikasih ke ahlinya langsung. Sama kalau kita punya guru, punya anak, nggak akan diajar sendiri, pasti dikasih ke guru yang lain seperti itu. Betul. Oke, ini pertanyaan yang menarik juga dok. Ini pernah saya tanya ke semua narasumber. Dok, pernah gagal nggak sunatnya? Kulup lagi, terus harus diperbaiki lagi dok. Ayo dok. Oh iya, itu awal-awal juga pernah. Karena kadang ketika kita melakukan marker, anaknya menangis atau lagi ereksi atau bagaimana, kita insya Allah kalau di sini tuh kelebihannya 1 kali pembayaran ada jaminan sampai sembuh. Ya seandainya hasilnya pun kurang rapi, kita rapikan ulang tanpa pembayaran. Masya Allah. Ya tapi tetap kita edukasi ke orang tua. Semua tindakan tuh pasti ada resikonya seperti itu. Oh itu udah di edukasi di awal. Ya, alhamdulillah. Tuh teman-teman ya. Jadi setiap praktisi itu pernah melalui fase-fase gagal. Jadi tetap semangat ya, jangan lupa belajar khususnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Nah balik lagi ya, dari semua metode yang dokter gunakan di klinik. Nah sekarang untuk metode apa dok yang paling menurut dokter paling worth it, nyaman di anaknya juga, ya kan, dan juga nyaman di orang tuanya, minim komplain lah, kayak gitu dok. Jadi di sini tuh ada beberapa metode yang saya kembangkan. Yang pertama flash cutter yang tadi itu masih pakai jahitan, kemudian combo sealer. Ada klem, kalau combo sealer ini kan udah dilem aja langsung pulang, nggak ada alat menempel. Ada klem, ada techno sealer,
teknosil kan dipasang klem tapi nanti buka langsung pas pengerjaan, dan ada yang paket platinum. Platinum itu bedanya karena alat yang digunakan lebih mahal aja karena impor kan. Alatnya memang sesuai standar. Nah, dari semua metode yang ada itu kemudian stapler tapi itu dewasa. Nah, yang untuk anak-anak yang paling diminati itu ada 2, teknosealer dan combo sealer. Itu karena hasilnya rapi, biayanya terjangkau. Ya, 2 itu paling diminati. Nah, untuk kalau di sini sendiri dok, tarifnya boleh di-spill dikit dok? Startnya dari harga berapa dok sunatnya? Jadi tarifnya itu dari 1.250.000 hingga 3.750.000. Ya, itu tuh nggak usah takut walaupun pilih metode yang 1.250.000, kita tetap ada jaminan, kita kontrol ulang sampai sembuh. Jadi ketika kontrol pun tidak dipungut biaya lagi. Oke, betul udah all in dok ya? Iya. Pantas rame. Nah, spill dikit dok, musim ini berapa dok kemarin dok? Nanti kita tit gitu ya. Ada hampir 500-an ada, insya Allah ya. Insya Allah luar biasa itu. Sebenarnya ada yang kita tolak sekitar 50 orang karena gini tidak sesuai ukurannya dengan umur anak, jadi dikonsulkan dulu ke dokter anak. Nah, nanti setelah bagus baru kita sunat. Jadi itu seringnya pada anak gemuk, makanya orang tua dijaga dulu anaknya, olahraga, makanannya diatur biar penisnya perkembangannya bagus, jadi tidak terganggu pertumbuhannya, seperti itu dok. Ya, ini salah satu nilai plus ya teman-teman ya. Jadi memang mengikuti prosedur. Nah, jadi jangan anak sunat langsung disunat-sunat aja teman-teman. Diukur dulu nih masuknya kategori yang mana ya. Nah, tadi saya sempat bercerita juga ya menurut Dr. Fauzan. Nah, ternyata memang di sini tuh sudah dilakukan kayak penelitian riset tapi belum terbit ya dok ya. Nah, ternyata memang mikropenis itu berpengaruh ya dok ya sama makanan teman-teman. Saya juga baru ngeh juga ternyata. Banyak ketemu kasus mikropenis ya dok. Banyak ya? pada anak obesitas yang sering konsumsi hampir setiap hari mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti ayam. Seperti itu. Ayam apa dulu nih dok? Dia ayam boiler ya dok ya? Mungkin ya anaknya dari orang tuanya sih katanya begitu. Anaknya nggak mau variasi protein, hanya ayam aja setiap hari. Bagusnya kan makanya divariasikan, hari ini kan bisa tahu tempe, besoknya daging, besoknya ayam, nggak setiap hari dulu ayam gitu. Itu ilmu tambahan teman-teman, nanti coba saya lakukan juga di after kita nih di wawancara. Ya, kita tanya. Kalau misal ketemu yang mikropenis, nah coba kita tanyakan dulu ini. Nah terus dok, dokter pertama kali ya masang alat ya kan, masang alat yang menurut dokter paling tricky apa dok? Agak sulit nih gitu dipasang gitu loh. Berbicara alat, pasang klem kah atau stapler kah gitu? Yang menurut ini pandangan pribadi ya dok ya, jadi bukan masalah alatnya. Oh ya. Jadi buat kalau dia kan banyak alat yang pernah dicobakan di sini. Kalau alat itu masih bening, itu masih enak karena bisa kita lihat ke dalam. Kalau stapler itu butuh keahlian khusus. Stapler itu butuh rasa-rasa yang agak itu, maka butuh saya setelah pelatihan baru saya berani melayani pasien stapler. Tapi sekarang stapler ini lumayan BHP-nya lumayan besar. Jadi kadang pasien memilih yang untuk dewasa yang biasa tapi tetap yang tanpa perdarahan. Terjangkau lah dok. Iya. Nah untuk pandangan pribadi dokter dok tentang perkembangan sirkumsisi di Indonesia ini gimana dok? Wah luar biasa, semakin bagus. Kalau saya ingat dulu pertama-tama nyunat mungkin waktu dokter muda, entah kemana hasilnya berbunga-bunga. Oh sekarang rapinya luar biasa, masya Allah. Pengerjaannya juga sebentar. Kalau dengan combo sealer itu 10 menit beres, tanpa jahitan, rapi, dan lemnya itu memang melekat gitu. Iya. Kalau bahasa dokter Fauzan ini tepi ketemu tepi ya, bibir ketemu bibir. Oke, terus pertanyaan yang menarik lagi nih dok. Sebenarnya sih banyak dok, pertanyaan sih masih banyak sih titipan teman-teman kemarin. Nah ini dok murni kan dulu berarti surat izin praktek ya. Nah ini kan surat pakai klinik ya dok. Iya. Nah trik dokter nih, siapa tahu teman-teman mau copy paste. Boleh. Trik dokter nih gimana dok? Dokter pada saat sebelum musim sunat tuh seperti apa dok? Apakah iklan dulu? Jadi kita itu di sini biar saya tuh udah dari 2012 itu ada tulisannya di mobil ada brosurnya, ada one way di mobil, apalagi yang di bawah yang ada sendiri pas setiap pasien berobat ngelihat gitu. Standing banner. Ya tuh. Ada itu juga, ada di TV,
ada di radio, ada di IG, ada di semuanya lah pokoknya. Kalau ketemu Fauzana Medica naik Trans Padang ketemu, ada Fauzana Medicanya. Mau naik hidupin radio keluar Fauzana Medicanya, mau nonton TV, mau buka puasa keluar juga, ada di mana-mana pokoknya saya mah. Tuh, saya teman-teman betul-betul digaspol kalau dokter Fauzana ya dok. Tapi ya sesuai dok ya sama hasil yang kita keluarkan. Ya tapi kita nggak asal-asal promosi, kita buktikan nanti dengan pelayanan yang memuaskan pasien. Kita lengkapi izin klinik ini lengkap, jadi kita itu bertransformasi itu benar-benar kita urus izinnya sesuai standar dok. Kita lapor ke kita lapor nama CV-nya ya ke notaris, kita urus ke Badan Pelayanan Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu, nanti keluar nomor induk izin berusaha, pakai SIP dokter lengkap semuanya. Ada ini berarti izinnya izin klinik Pratama. Ya, makanya enak ya dok ya. Ya, sekali 5 tahun kita perbaharui, ini udah perbaharuan yang kedua lagi, udah mau 10 tahun dok. Ya, jadi gitu ya teman-teman, jangan tiba-tiba pasang baliho gitu ya, bisa dirobohin nih balihonya, bisa dicabut. Ya karena ada izin usahanya ya kita. Oke, sekarang untuk operator dok, sekarang operator yang aktif di Fauzana Medica berapa dokter dok? Ada yang pertama ada 3, jadi 5 dengan yang baru dilatih 2 lagi, jadi ada 5. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau ada rezeki ruangan yang 2 ini kita tambah jadi 3 ruangan, jadi sekali masuk pasien 3 tidak terlalu antri seperti biasa sampai malam selesainya. Berarti paling malam dok beres sampai jam berapa dok? Kalau zaman dulu pernah sampai jam 1 malam karena masih pakai jahit-jahit kan. Sejak ada metode sealer, lem, itu jam 11 malam udah beres tuh, sudah 56 pasien. Luar biasa. Amin semoga nular ya. Nah jadi kalau untuk 5 operator ini aktifnya sambil jaga praktek atau memang datang on call pada saat sunat aja? Jadi kita dengan pasien itu booking jadwal, yang disiapkan dokternya, kita sterilkan dulu ruangannya, kita pakai UV seperti di ruang OK dok. Oh luar biasa. Iya, jadi langsung pasien itu dia janji jam 10, jam 9 kita siapkan dokternya, kita sterilkan ruangannya. Oh gitu. UV yang OK, yang tadi ya dok? Iya, jadi dia aman ruang ini ada penularan penyakit, nanti kasihan anak-anak kan, banyak cacar gitu. Kita sterilkan dulu. Ya, berarti kalau musim sunat sekarang masih 2 ruangan main? Ya masih. Oh iya juga dok ya, kalau 50 sehari ya sampai jam 11 malam. Tapi memang untuk metode yang jahit sama tanpa jahit memang mangkas waktunya lebih cepat. Jauh dok. Ya, dok ya? Jahit itu harus satu-satu, dipinggiri dulu, disamakan dulu. Nah kalau lem, seret, udah insya Allah boleh pulang. Tapi tetap yakin kita perdarahannya sudah aman, baru kita pulangkan pasien. Oke. Oke teman-teman, nanti kita bakal shoot juga ya, kita bakal lihat tampilan dari Fauzana Medica ya, dari depan, terus juga ada playgroundnya juga teman-teman. Nah nanti kita shoot juga, pokoknya sih nyaman sih. Ditemanin musik juga, kita udah punya video klip klinik, ada lagu sendiri. Ya, ada theme song klinik. Itu rencananya mau kerja sama mungkin animasi, coba kita garap terus lah pokoknya perbaruan untuk klinik gitu. Lagi betul-betul mau di ini ya dok ya? Ya insya Allah mudah-mudahan ada rezeki kita perbarui terus, pokoknya kita niatnya pasiennya nyaman. Ya seperti itu aja. Asli ya. Ini ya pasti gampang lah, kalau pasiennya udah ratusan. Nanti kalau kenapa belum buka cabang dok, ya kita fokus di sini dulu, dibaguskan ini dulu nanti. Karena juga ternyata memang sunat di sini tuh pas betul-betul pas musim aja dok ya. Ya tapi sekarang masyarakatnya sudah mulai tahu kalau sunat dari bayi itu sudah bagus, jadi sudah mulai ada, jadi sebulan tuh ada sekitar 20 bayi yang disunat, udah mulai gitu dok. Oke teman-teman, nanti izin ya dok ya, kita ngobrol lagi di ruang sunatnya, boleh? Oh boleh boleh. Oke teman-teman, sekarang kita langsung sidak ruang sunat Dr. Fauzana. Sama dokternya juga ada, sekalian ada 5-5-nya sudah hadir di sini ya. Boleh, nanti kita langsung wawancara dokter operator. Nah, ya siap. Yuk kita langsung ke ruangannya. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di ruang sunatnya Fauzana Medica. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada langsung dokter operator yang menangani untuk masalah sunat di Fauzana Medica. Silakan perkenalkan diri, dokter. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Aditya Utama. Saya sebagai operator, salah satu operator di sini. Sudah bergabung sekitaran 2 tahun ini lah. 2 tahun ya, kayak Masya Allah. Di sebelahnya ada dokter Sri Kandi, ini jarang-jarang teman-teman, dokter perempuan ini jarang-jarang. Halo, dok. Sahabat podcast apa kita nih dok? Iya betul dok.
Saya Dr. Ahmi Trisnayusi, operator di Pusat Surat Modern Fauzana Medika, sudah bergabung sejak tahun 2004. Nah untuk motivasinya tersendiri dok, kenapa dok mau nyunat? Nah ini menarik nih kan, kok dokter mau nyunat gitu kan? Ya, kalau motivasi yang utamanya sih mungkin kayak ya kita sebagai muslim untuk ibadah ya, menjalankan apa namanya sunnah Rasul, sehingga ikut melaksanakan sebagai operator sunat lah. Terus yang kedua juga mungkin saya suka tindakan-tindakan lebih ke fashion gitu ya, fashionnya situ. Jadi mungkin ini salah satu bidang yang memang saya suka juga, masuk juga bagian-bagian bedah-bedah yang lain sih. Ya, moga-moga nanti jadi dokter bedah ya, dok. Amin, insyaallah amin. Dokter Ahmi, Bapak dok, motivasinya dok, kan jarang-jarang nih perempuan nih mau megang prepusium nih. Ya dok, kalau untuk motivasi gimana ya dok ya, dari awal itu sebenarnya nggak ada passion sepertinya. Nggak ada ya. Cuman dari awal itu karena dipaparkan terus dengan ini dan menarik sepertinya dok. Lebih menantang gitu ya. Dan mungkin juga cewek jarang ya dok ya. Ya jarang banget dok, jarang banget. Jadi ya pelatih skill juga, lama-lama kelamaan jadi betah, jadi nagih dan terbiasa ya dok. Oke, sekarang kita tanya gimana sih kalau dokter Tio mengerjakan. Nah untuk bed pasien dok, ini tingginya berapa ya dok ya? Ini paling sekitar 1,70 ya tingginya, ya 70 ya. Untuk kondisi kayak gini dokter lebih nyaman kalau di sini sih berdiri apa duduk dok rata-rata? Teman-teman semua yang ini sunat. Biasanya kalau saya sih berdiri di sana sih. Di sini ya stylenya dan atau kadang juga kalau pasiennya bayi atau yang lebih kecil ya ukurannya paling duduk di sana. Berduduk ya. Berarti situasional aja ya, bisa duduk, bisa berdiri. Kalau dokter Ahmi lebih nyaman duduk? Lebih nyaman berdiri. Berdiri ya. Karena ngeliatin ownernya dari pertama berdiri. Ngikutin gitu ya. Karena memang harus di ini ya, posisi kan penting banget tuh. Posisi pinggang gitu kan. Nah, paling banyak dok, nyunat sehari berapa dok? Paling banyak ya. Pas musim kemarin? 21 ada. 21 ya dok, selesai malam itu ya? Sore? Dari pagi sampai sore lah. Pagi sampai sore ya? Kalau dokter Ahmi dok? Cuman kalau saya kan dulu waktu masih berdua sama dokter Fauzana itu lebih sedikit kan dok. Sekarang udah mulai banyak. Ya semenjak dulu di awal ini ya. Semenjak dipromosikan 20, langsung meledak gitu ya. Kaget juga gitu. Nah untuk metode yang sekarang dokter kuasai ada berapa metode dok? Kalau metode metode combo-sealer, techno-sealer, habis itu konvensional ya. Terus juga ada stapler pernah coba saya sini. Pernah diajarin juga, udah pernah coba dan kayaknya yang untuk yang mungkin dari segi alatnya bagus ya, mungkin berjalan lebih cepat juga. Jadi tapi kalau diantara yang lain, yang semua metode yang mungkin yang paling disukai kayaknya yang lebih enak dikerjain mungkin kayak flash cutter sama combo sealer kayak karena kita ngerjain langsung itu lebih enak sih. Jadi tingkat keberhasilannya lebih benar. Lebih jelas. Nah kalau untuk dokter Ahmi dok, nah biasanya kan kalau perempuan nih mut-mutan juga kadang udah nih metode ini aja udah cukup gitu kan. Gimana dok? Sama sih dok, udah nyobain sama ya, udah nyobain semua ya. Memang lebih nyaman itu combo sealer sih kalau lebih ini ya. Karena lebih hasilnya lebih enak. Ya lebih bukan karena punya saya ya. Bukan. Oke lah, gitu ya, berarti rata-rata duduk berdiri ya. Nah ini teman-teman ya, bed pasiennya memang udah modern ya kan, udah bentuknya apa sih ini? Mobil ya? Mobil ya. Bentuknya mobil juga. Oke, pertanyaan terakhir dok, gimana nih kepemimpinannya seorang owner kita nih, dokter Fauzana nih? Ini menarik kan? Soalnya ada 5 dokter teman-teman. Nah di sini kan juga luar biasa lah. Satu tempat sunat, operatornya langsung 5. Gimana dok? Review jujur nggak apa-apa? Iya, review jujur. Orangnya ada di luar nggak apa-apa. Oke, iya siap. Kalau dari segi kepemimpinan sebagai seorang pemilik klinik, ya sudah sangat royal ya dengan fasilitas yang dikasih, dengan bonus-bonus yang dikasih juga itu udah apa namanya udah sosok leader yang bagus lah untuk seorang peduli ya. Itu lagi kalau untuk membimbing kami selama di sini juga, itu beliau juga sudah ngasih apa yang beliau kasih tanpa mengurangi apapun gitu ya. Terus satu lagi yang saya suka kalau sama ini dokter Fauzana, karena beliau orangnya itu
nggak pernah takut gitu. Ya. Akhirnya kami pun termotivasi jadi Ya, saya nggak pernah. betul dong. Iya. Jadi kalau mau ngerjain apapun, beliau pun punya solusi dan kita pun bisa ngikut. Oh ternyata gini. Iya. Terus menghadapi pasien yang bermacam ragam ya dengan sifat orang tua dan lain. Iya betul dok. Nah beliau pun ngajarin gini caranya ini metode. Akhirnya kami pun jadi kayak ya lebih tenang aja sih. Iya betul. Jadi termotivasi iya, juga benar. kan, orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan sih Dokter Fauzana untuk best lah ya. Iya. The best lah termasuk the best ya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, Dokter Ahmi, gimana dok? Ya orangnya gigih. Ya, insya Allah. Selalu Update ya. Jadi dari awal dari sekarang udah seperti ini. Dari nol lah ya benar ya. Sampai sekarang terus juga pelit ilmu. Ya. Kalau ada sesuatu yang baru selalu diajarkan. Nah itu yang paling penting dok. Jadi ya itulah dok. Totalitas ya sebenarnya. Ya, totalitas ya. Karena juga saya ini jujur ngikutin Dokter Fauzana juga kan, ngelihat progres. Saya lihat nih siapa nih senior di Asdoki. Nah, Dokter Fauzana ini termasuk dokter senior nih di Asdoki yang pertama. Pada saat perekrutan pertama, nah Dokter Fauzana ternyata memang Dokter Fauzana ini udah pelatihannya udah kemana-mana. Di Jakarta itu udah sering. Nah, mungkin pada saat beliau sudah sekolah ya kan udah PPDS, nah itu mungkin udah mulai dikurangi. Karena mungkin udah fokus sekolah ya kan. Nah, ada niat buat spesialis juga mungkin dokter? Amin ya. Amin. Amin. Insyaallah. Iya, amin ya insyaallah. Amin. Oke teman-teman ya, itu wawancara kita sama dokter operator di Fauzana Medica ya. Kita doakan ya, semoga teman-teman di sini bisa meraih apa yang dicita-citakan ya dok ya. Ya, amin. Karena memang pada prinsipnya kita sebagai dokter umum ya ini harus ngembangin diri ya dok ya. Iya benar. Cuman bukan sekedar duduk praktek di klinik doang teman-teman ya. Jadi dari ranah sirkumsisi pun harus kita ambil juga manfaatnya gitu. Oke, terima kasih ya dokter ya. Sama-sama ya. Ya nanti jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya. Insyaallah, insyaallah. Oke dok. Oke, nanti kita bakal lihat ruangan yang lain ya. Dadah. Oke, baik teman-teman, itu tadi room tour ya, sama ngobrol-ngobrol juga tadi sama dokter-dokter yang nanganin sunat di sini, dok. Baik dok, terima kasih ya dokter ya, saya udah diterima dengan baik ya kan, dan juga ditraktir makan teman-teman. Aduh, jadi nggak enak nih, betul-betul di servis nih sama Dokter Fauzana. Dok, closing statement dok, motivasinya atau pesan-pesannya dok untuk teman-teman, khususnya adik-adik kita yang baru mau nyunat nih dok, silakan. Ya, buat adik-adik atau teman sejawat, pokoknya kalau kita mau membuka layanan sunat itu, yang penting siapkan dulu mentalnya. Setelah itu rajin belajar, update ilmu terus, dan sabar seperti itu, dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasiennya. Ya. Itu ya teman-teman ya, yang penting mental ya dok ya, terus juga mau belajar. Ya. Nah itu yang penting. Ya, dalam setahun itu bisa ada metode baru, kita harus kuasai semua gitu. Nanti kalau udah 10 tahun seperti ini, dengan melihat saja kita sudah tahu, oh kok ini pakai metode ini pastinya, kalau seperti ini hasilnya ini gitu. Dan dengan melihat saja kita udah tahu. Itu butuh proses ya, dengan belajar ya. Proses dan belajar dan bersabar tadi ya. Oke, dokter, sekali lagi terima kasih banyak, dok. Saya izin pamit ya. Saya juga terima kasih banyak kalau sudah diajarin sama dokter Aprilio, sama-sama dokter di sini. Ya, alhamdulillah. Dan informasi untuk teman-teman ya, jadi untuk teman-teman di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, insya Allah kita akan bekerja sama dengan Fauzana Medica. Kita akan membuka private course ya dok ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ke Jakarta sekarang buat pelatihan sirkumsisi ya. Nanti bisa menghubungi timnya dari Dokter Fauzana yang insya Allah sudah bisa membimbing teman-teman khususnya yang mau serius di dunia sirkumsisi. Ya nanti kita kasih nomor Dokter Fauzana private course ya dok ya. Nah di bawah nanti kita kirim buat teman-teman yang mau belajar untuk daerah Sumatera Barat. Ya di sini aja deh, nggak usah terbang lagi ke Jakarta. Sama aja, insya Allah sama aja. Oke, sekian ya dokter, terima kasih. Oke teman-teman, kita pamit ya. Saya Dokter Aprilio. Mohon pamit. Dadah.